Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas Matematika Diskrit. Pada kegiatan pembelajaran kita kali ini, kami awali dengan penampakan gambar peta akses jalan yang bisa digunakan oleh masyarakat umum untuk melakukan aktivitas mudik ke kampung halaman. Dalam hal ini, akses jalan yang dimaksudkan tidak lain adalah jalur mudik ke Jawa Tengah. Pada tampilan yang saudara lihat di sini, di mana setiap kota yang dilewati oleh suatu jalan diwakili oleh satu titik, sementara akses jalannya itu diwakili oleh suatu garis. Nah, dari tampilan ini juga kita bisa dengan mudah untuk mendapatkan informasi akses jalan mana yang bisa kita lalui, baik itu searah maupun dua jalur untuk arahnya. Kemudian bagaimana juga untuk akses tol yang bisa kita lalui. Nah, jika dari kondisi itu kita juga bisa mengetahui ruas jalan manakah yang memiliki kepadatan yang cukup tinggi sehingga kita bisa menggunakan akses jalan yang lain. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, sebenarnya di matematika itu disajikan juga terkait dengan topik yang memuat kondisi ini. Nah, topik yang berkaitan dengan pemaparan ini tidak lain adalah graf. Kami tampilkan graf. Nah, graf mulai dikenal atau diperkenalkan pada tahun 1978 yang dimulai dengan adanya suatu masalah pada jembatan Koningsberg. Jembatan ini berada di sebelah negara bagian Prusia Jerman dan saat ini bernama dengan kota Kaliningrad. Nah, masalah jembatan Koningsberg di sini kita lihat bahwa terdapat 7 jembatan yang menghubungkan 4 daerah atau 4 daratan begitu. Nah, teka-teki yang harus dipecahkan oleh masyarakat pada zaman itu adalah apakah mungkin melalui ke-7 buah jembatan itu masing-masing tepat 1 kali dan kembali lagi ke tempat semula. Artinya kita diminta untuk menjawab teka-teki ini, apakah melalui ke-7 jembatan tersebut yang kita lalui masing-masing 1 kali, apakah kembali ke tempat semula. Nah, masyarakat di zaman itu sudah menyatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin. Tetapi itu belum menjawab persoalan yang dihadapi oleh masyarakat berkaitan dengan itu. Nah, oleh karena itu seorang matematikawan Swiss L. Euler adalah orang pertama yang menemukan jawaban dengan melakukan pembuktian pertama, yang pada saat itu masyarakat melakukan uji coba berkali-kali untuk menemukan jawaban itu, dan nampaknya bahwa masyarakat masih belum bisa menjawab bahwa hal itu adalah tidak mungkin.
karena atas dasar percobaan yang dilakukan. Nah, Euler ini yang pertama menemukan solusi atas masalah itu memodelkan dalam bentuk graf. Nah, bagaimana pemodelan bentuk graf yang diberikan oleh matematikawan Euler ini tidak lain adalah seperti ini, bahwa untuk keempat daratan tersebut dinyatakan dengan titik, katakanlah sebut saja daerah A, daerah B, daerah C, dan daerah D. Sementara untuk jembatan itu diwakili oleh suatu garis. Oleh karena itu, daerah C terhubung oleh jembatan ke A sebanyak 2 jembatan dan ke D sebanyak 1 jembatan. Oleh karena itu, dari titik C ke A itu ada 2 garis, dan dari titik C ke D ada 1 garis. Dan dengan kondisi ini maka terjawablah sudah bahwa memang benar tidak mungkin dari ke-7 jembatan itu yang masing-masing tepat dilalui 1 kali dapat kembali ke tempat asal. Nah, inilah pengantar pertama kali terkait dengan graf. Nah, oleh karena itu kita bisa melanjutkan terkait apa itu graf dan bagian-bagian dari graf seperti apa, kita akan membahas lebih jauh. Ya, baik. Berkaitan dengan graf ini, graf didefinisikan sebagai pasangan 2 himpunan VG, himpunan tak kosong yang anggotanya adalah titik, atau bisa juga dengan istilah vertex, atau poin, atau simpul, atau node, dan IG, yang mana IG ini tidak lain adalah himpunan yang anggotanya disebut sebagai sisi. Nah, inilah yang kita bisa pakai terkait dengan definisi graf ini. Nah, sebagaimana yang sudah dijelaskan sebelumnya dari kasus jembatan Königsberg, di mana keempat daratan itu kita tandai sebagai suatu titik, sementara untuk jembatannya itu kita wakili dengan suatu garis. Nah, sesuai dengan definisi graf tadi, bahwa graf itu terdiri atas himpunan pasangan antara titik yang tidak kosong dan sisi. Nah, di sini terdapat 8 titik. Dalam hal ini adalah titik A, B, C, D, E, F, dan F, G, dan H. Kemudian ada suatu sisi yaitu E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8. Jadi ada 8 sisi dan ada 8 titik. Oleh karena itu, himpunan yang bisa kita buat antar kedua-duanya tidak lain adalah himpunan titik pada graf G tidak lain seperti ini, dan himpunan sisi pada graf G tidak lain seperti ini. Nah, kurang rasanya jika kita tidak mengenal beberapa istilah-istilah yang perlu kita ketahui jika kita belajar terkait tentang graf. Nah, istilah-istilah yang perlu kita ketahui pada materi graf ini diantaranya adalah pertama, notasi untuk menyatakan suatu graf itu biasanya menggunakan huruf kapital. Misalkan graf G, graf H, graf J, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah himpunan titiknya itu kita nyatakan dengan notasi V dalam kurung nama grafnya. Istilah V-nya itu tidak lain berasal dari kata vertex. Kemudian ada himpunan sisi juga, di mana himpunan sisi terhubung pada graf G itu dinyatakan dengan EG, di mana E itu berasal dari kata egi. Kemudian berikutnya adalah loop.
Nah, apa itu loop? Yaitu suatu sisi yang terhubung pada satu titik. Kemudian graf sederhana adalah graf yang tidak memiliki loop. Kemudian kalau di graf adalah graf berarah. Kemudian berikutnya adalah graf nol, yaitu graf yang tidak memiliki sisi. Artinya dia hanya terdiri atas titik saja. Sesuai dengan definisi yang berkaitan dengan graf tadi, bahwa pasangan himpunan titik dan sisi, di mana titiknya itu tidak lain adalah himpunan tak kosong. Nah, jadi itu yang perlu ditekankan di sini berkaitan dengan istilah dalam graf. Nah, kemudian ada juga derajat titik pada graf itu dinotasikan dengan dVi, di mana VI itu adalah titik ke I. Titik ke 1, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ini contoh graf yang kedua juga seperti ini. Jadi jika yang tadi masing-masing titik itu terhubung, maka contoh yang kedua ini ada beberapa titik yang terhubung dan ada beberapa titik yang tidak terhubung. Ada yang terhubung dan ada yang tidak terhubung. Ketiga titik yang tidak terhubung itu tidak lain adalah titik A, titik F, titik D. Sementara yang terhubung itu adalah titik B dengan G, titik B dengan E, dan titik H dengan C. Masing-masing sisi yang menghubungkan keduanya adalah ada E1, ada E2, dan ada E3. Nah, masih pada istilah dalam graf dikatakan seperti ini, ada adjacent. Nah, dua titik berbeda yang terhubung oleh sisi disebut adjacent. Nah, sebagaimana yang ada pada contoh graf di sebelah kiri, kita lihat bahwa di sini ada titik B. Kita perhatikan di sini titik B, kemudian ada titik G. Nah, titik B dan titik G ini terhubung oleh suatu sisi E3. Maka itu disebut sebagai sisi adjacent. Jadi dua titik berbeda yang terhubung oleh sisi disebut adjacent. Kemudian berikutnya adalah dua sisi adjacent jika terdapat titik yang menghubungkan antar keduanya. Nah, artinya bisa kita lihat di sini misalkan sisi E1, kita lihat sisi E1 di sini gitu ya. Dan E3 kita lihat di sini ternyata dia terhubung dengan titik B begitu. Oleh karena itu E1 dan E3 ini sebagai dua sisi adjacent, yaitu dua sisi yang terhubung oleh satu titik. Kemudian berikutnya adalah bersisian atau insiden. Nah, suatu titik bersisian atau insiden pada masing-masing titik ujungnya. Kita lihat, misalkan titik G, di sini ada titik G bersisian dengan E3. Jadi kita lihat E3 dengan G, ujungnya ada di G. Maka kita katakan itu disebut sebagai titik bersisian. Kemudian ada juga sisi bersisihan atau sisi insiden. Nah, apa itu sisi insiden? Jadi sisi bersisian pada masing-masing titik ujungnya. Nah, kita lihat kalau tadi kita melihat satu sisi sama satu titik. Kalau yang ini kita melihat dua sisi, begitu ya. Sisi E3 kita perhatikan sisi E3 dan sisi E1 itu bersisian dengan titik B. Ya. Itulah dua hal yang cukup menarik pada istilah dalam grup yang tentu saudara harus pahami dengan baik. Di antaranya ada adjacent and incident. Nah, kita perhatikan di sini terkait dengan graf, maka seperti yang tampak pada gambar ini, kita katakan ini bukan contoh graf. Apa alasannya? Kenapa ini bukan graf? Silahkan saudara kembalikan ke definisi dari graf itu sendiri, yaitu pasangan antara titik dan sisi. Dengan catatan titiknya tidak boleh himpunan kosong. Kita perhatikan untuk gambar yang pertama ini,
Di sini ada yang namanya persegi panjang dan di sini ada yang namanya segitiga. Kalau kita lihat, maka dikatakan gambar ini tidak memuat suatu titik. Artinya apa? Titiknya kosong. Sesuai dengan definisi dari graf, maka gambar ini tidak termasuk kelompok graf. Kemudian yang kedua, kita lihat. Nah, di sini juga sama, yaitu ada suatu titik, begitu ya. Ada 3 titik, 1, 2, 3. Kemudian ada beberapa sisi juga, yaitu 1, 2, dan 3. Maka ternyata kalau kita amati lebih lanjut dari gambar ini, ternyata ada 2 garis yang berpotongan di sini. Nah, 2 garis yang berpotongan di sini tidak dinyatakan bagaimana bentuk titiknya, begitu. Oleh karena itu, ini sesuai dengan definisi dari graf tadi bahwa terdapat sisi yang tidak memiliki titik. Sisi yang mana itu? Sisi yang ini. Harusnya kan 2 sisi yang berbeda dapat dihubungkan oleh maksud saya 2 titik yang berbeda dapat dihubungkan oleh satu sisi atau satu garis. Sementara di sini tidak terlihat untuk titik yang memuatnya. Oleh karena itu, gambar atau tampilan gambar yang ada di slide yang Anda amati, maka ini bukan sebagai contoh graf. Oke, baik. Kemudian kita berikan contoh yang lain terkait dengan penyajian bentuk graf, yang mana di sini ada suatu tabel keterhubungan 2 titik. Arah keterhubungan antar 2 titik itu ditandai dengan adanya inisiasi huruf. Artinya begini, untuk titik 1 gitu ya, dia akan terhubung dengan titik 3 di mana penghubungnya adalah A. Maka sementara itu untuk titik yang kedua, kita lihat di sini tidak ada penghubungnya sama sekali untuk kepada kelima titiknya yang di atas. Kemudian artinya arahnya ya, arah keterhubungannya begitu. Nah, kemudian yang ketiga di sini, untuk yang ketiga kita lihat ada 2 opsi begitu ya, yaitu dia akan terhubung dengan titik 2 begitu, di mana penghubungnya tidak lain adalah D. Sementara untuk yang ketiga ini juga terhubung dengan titik 4 di mana penghubungnya adalah B. Kemudian yang keempat ini dia akan terhubung dengan sisi titik 2 di mana penghubungnya adalah C. Kemudian yang keempat juga akan terhubung dengan titik 5 di mana penghubungnya adalah C. Untuk yang kelima itu dia terhubung dengan titik 2 begitu ya, oleh suatu G. Kemudian yang kelima juga, titik yang kelima juga terhubung dengan titik 3 oleh suatu E begitu. Nah, atas penyajian tabel ini maka akan nampak suatu bentuk model grafnya seperti ini. Jadi titiknya kita wakili dengan 1, 3, 4, 2, dan 5 begitu ya. Sesuai dengan konten yang ada di tabel ini, maka kita bisa mengatakan kita bergerak dari titik 1. Titik 1 terhubung ke 3 oleh A. Berarti 1 terhubung dengan 3 oleh A. Kemudian untuk poin 2 nampaknya itu kosong. Sementara untuk yang poin 3 ini ternyata terhubung dengan titik 2 di mana penghubungnya adalah D. Jadi posisinya dari titik 3 ini ke titik 2 dengan penghubungnya adalah D. Kemudian masih pada titik 3 ternyata dia juga terhubung ke titik 4 di mana penghubungnya adalah B. Begitu. Sekarang kita masuk ke titik 4. Pada titik 4 dia ternyata terhubung ke titik 2 oleh penghubungnya adalah C. Kemudian dia terhubung dengan titik kelima oleh penghubungnya adalah F. Kemudian yang kelima, titik yang kelima
dia terhubung dengan titik 2 dengan penghubungnya adalah G, kemudian dan terhubung juga dengan titik 3 dengan penghubungnya adalah E. Nah, dari penyajian bentuk gambar seperti ini yang tadinya awalnya dalam bentuk tabel, sekarang dalam bentuk gambar seperti ini, maka penyajian dalam bentuk graf cukuplah kita buat titik pada poin-poinnya ini, yaitu ada 1, 3, 4, 2, dan 5. Kita nyatakan seperti ini, begitu. Kemudian dari titik-titiknya ini terhubung oleh sisi-sisi yang diberi nama A, B, C, D, E, dan lain sebagainya, begitu ya. Ini adalah bentuk tampilan graf atas suatu penyajian keterhubungan dua titik pada tabel. Oke, baik. Berikutnya adalah kita akan mengenal tentang derajat titik dan barisan derajat. Kita perhatikan di sini bahwa ketentuan di dalam menentukan derajat titik dan barisan derajat titik ini tidak lain adalah seperti ini, sesuai dengan istilah yang kita pakai tadi terkait tentang notasi derajat titik, di mana notasi yang dipakai itu adalah DVIJ, begitu ya. Dia memiliki ada 3 kemungkinan, bisa 1, bisa 0, dan bisa 2. Nah, bagaimana DVIJ itu bernilai 1? Ternyata syaratnya adalah jika VI terhubung dengan VJ. Kemudian dia akan bernilai 0 jika VI tidak terhubung dengan VJ, sementara dia akan bernilai 2 jika pada VI terhubung dengan dirinya sendiri, atau sama-sama VI dengan I, begitu ya, atau VIJ sama dengan 2 jika VI terhubung dengan VJ di mana I sama dengan J. Nah, kita perhatikan untuk contoh tampilan graf yang ada di sini. Dari tampilan graf yang ada di sini, maka kita buat dalam bentuk matrik keterhubungannya seperti ini. Nah, nampaknya pada matrik ini sudah terhubung, begitu ya. Nah, bagaimana penyusunan untuk suatu matriknya? Kita perhatikan untuk masing-masing titik. Jadi pada barisan, pada masing-masing baris kita menggunakan masing-masing titik, dan pada masing-masing kolom kita juga menggunakan masing-masing titik. Artinya kalau saya berikan catatan di sini, maka posisinya di sini tidak lain adalah titik A, begitu. Kemudian di sini juga titik A. Kita bergerak dari kolom dulu ya. Berarti sini titik A, kemudian di sini titik B, kemudian di sini titik C, kemudian di sini titik D, kemudian di sini titik E, kemudian di sini titik F, kemudian di sini titik G, kemudian di sini ada titik H, begitu ya. Demikian pula sebaliknya pada masing-masing baris. Di sini kita mulai dari titik A, kemudian di bawah baris kedua itu adalah titik B, sini titik C, sini titik D, kemudian di sini titik E, kemudian di sini titik F, kemudian di sini titik G, kemudian di sini titik H. Nah, jadi cara pengisiannya akan seperti apa? Jadi cara pengisiannya itu adalah A dengan A sesuai dengan persyaratan untuk penilaian DVI, berarti VI tidak terhubung dengan VJ, berarti A dengan titik A tidak terhubung, begitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya titik A dengan titik B. Kita lihat titik A dengan titik B pada gambar graf ini juga tidak terhubung, berarti nilainya 0. Kemudian A dengan titik C. Di sini titik A, di sini titik C, berarti tidak terhubung, berarti nilainya 0. Bagaimana untuk titik A sama titik D? Juga tidak terhubung sehingga nilainya juga 0. Demikian pula sebaliknya dengan titik E, kemudian titik F, kemudian titik G, dan terakhir adalah titik A. Titik A tidak terhubung sama sekali untuk ketujuh titik yang lainnya. Kemudian kita perhatikan untuk titik B terhadap dirinya sendiri juga tidak terhubung.
Kemudian titik B dengan titik A juga tidak terhubung. Kemudian titik B dengan titik C juga tidak terhubung. Sementara titik B dengan titik D juga tidak terhubung. Nah, bagaimana untuk titik B dengan titik E? Nah, titik B dengan titik E ini kan terhubung oleh E1. Berarti ini nilainya 1. Kemudian titik B dengan titik F tidak terhubung, berarti sini 0. Kemudian titik B dengan titik G itu terhubung, maka ini nilainya 1. Kemudian titik B dengan titik H juga tidak terhubung, berarti nilainya adalah 0. Kita lanjutkan ke titik C. Titik C, kita perhatikan titik C dengan A tidak terhubung, titik C dengan B juga tidak terhubung, titik C dengan dirinya sendiri juga tidak terhubung, titik C dengan titik D juga tidak terhubung, titik C dengan titik E juga tidak terhubung, kemudian titik C dengan titik F tidak terhubung, sementara titik C dengan titik H ini baru terhubung, sehingga ini nilainya 1. Sementara untuk nilai titik D ini sepertinya kasusnya sama dengan titik A, yaitu tidak terhubung dengan semua titiknya. Berarti baris untuk titik D nilainya 0. Kemudian titik E, kita lihat titik E ini hanya terhubung pada titik B, sementara untuk ke-7 titik yang lainnya tidak terhubung. Kemudian titik F juga tidak terhubung dengan semua titiknya, sehingga baris pada titik F tidak lain adalah 0. Nah, begitu seterusnya hingga tuntas hingga pada titik H. Silahkan Anda cermati bagaimana penilaian atau pengisian matrik derajat titik dari bentuk gambar graf yang ada di samping. Nah, oleh karena itu maka kita jumlahkan saja untuk seluruhnya baris dan seluruh kolom pada masing-masing baris dan masing-masing kolom. Kita lihat jumlah untuk derajat titik A pada baris pertama, karena seluruhnya terisi oleh 0, maka derajat titik A-nya itu tidak lain adalah 0. Kemudian kita lihat pada sisi kolom. Nah, penandanya jumlah atas sisi baris masing-masing baris itu harus sama dengan jumlah yang ada pada sisi kolom. Jangan sampai berbeda. Kalau berbeda itu tandanya Anda ada salah perhitungan. Silahkan dikoreksi kembali kesesuaian atas identifikasi antara baris dan kolomnya. Kemudian kita lihat pada titik B, kita lihat pada sisi baris dulu. Sini jumlahnya itu ada 2, begitu ya, ada 2. Maka untuk sisi B yang termuat dalam kolom kedua itu juga harus bernilai 2. Nampaknya kalau kita jumlahkan semua nilai pada baris kedua itu nilainya 2, dan semua nilai yang ada pada kolom kedua nilainya juga 2. Artinya dia memiliki nilai yang sama. Artinya perhitungan kita sudah tepat. Kemudian untuk yang ketiga juga sama, yaitu jumlahnya 1 untuk jumlah pada sisi baris, sementara untuk pada sisi kolom juga nilainya 1. Kemudian pada baris keempat nilainya adalah 0. Kemudian pada kolom keempat juga nilainya 0. Kolom kelima nilainya 1, baris kelima nilainya 1. Kemudian baris keenam nilainya 0. Ini 0 ya, baris keenam. Kemudian baris kolom keenam juga nilainya 0. Kemudian baris ke-7 itu nilainya 1, kolom ke-7 juga nilainya 1, baris ke-8 itu nilainya 1, dan kolom ke-8 juga nilainya 1. Artinya jumlah entry pada bagian baris pada masing-masing baris dan masing-masing kolom sama. Sehingga dari sini kita bisa mengatakan bahwa inilah penilaian untuk derajat titik A adalah 0, derajat titik B adalah 2, derajat titik C adalah 1, derajat titik D sama dengan 0, kemudian derajat titik E itu 1, derajat titik F itu 0, kemudian derajat titik G itu 1, kemudian derajat titik H itu juga 1.
Nah, dari kumpulan masing-masing derajat titik yang sudah disajikan ini, jika kita nyatakan dalam bentuk barisan, maka inilah disebut sebagai barisan titik. Nah, kalau kita perhatikan posisinya di sini, jadi barisan derajat titik pada graf G yang ada di samping ini, gitu ya, maka barisannya itu adalah 0, 0, 0, kemudian satunya sebanyak 4 kali berarti 1, 1, 1, 1, dan 2. Nah, itulah contoh berkaitan dengan derajat titik dan barisan derajat. Kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, di sini ada contoh graf yang berbeda dari contoh graf sebelumnya. Kita tentukan derajat titik dan barisan derajatnya. Kalau kita amati lebih lanjut, begitu ya. Penentuan derajatnya masih sama dengan menggunakan ketentuan yang sudah disebutkan di awal tadi, yaitu bernilai 1 jika apa, bernilai 0 jika apa, dan bernilai 2 juga jika apa. Nah, sekarang kita akan menentukan derajat titik pada suatu graf berikut ini. Nah, berarti kalau kita nyatakan dalam bentuk matrik dari suatu masing-masing keterhubungan titiknya, maka kita bisa mendapatkan matriknya ini berordo tidak lain adalah banyaknya sisi kali banyaknya sisi. Jadi kalau sisinya di sini ada 7, maka matriknya berordo 7 kali 7 atau termasuk kelompok matrik persegi. Begitu ya. Nah, jadi nilainya bisa saudara amati di bagian sisi yang sudah tampil ini. Temukan saudara bagaimana mendapatkan nilai ini begitu. Nah, dari tampilan matrik ini maka kita bisa mengetahui derajat titik A itu 1, kemudian derajat titik B itu 4, kemudian derajat titik C-nya itu adalah 2, derajat titik D-nya itu 0, kemudian derajat titik E-nya itu 3, derajat titik F-nya itu 2, dan derajat titik G-nya itu juga sama dengan 2. Nah, kalau masing-masing derajat titik ini saya nyatakan dalam bentuk penulisan secara horizontal, maka terbentuklah yang namanya barisan derajat titik, yaitu 0, 1, 2, 2, 2, 2, 3, dan 4. Nah, itulah cara-cara menentukan derajat titik dan barisan derajat dari suatu graf. Kemudian kita lanjutkan ke matrik bersisian. Sebagaimana yang sudah disebutkan tadi di awal, istilah yang ada pada graf itu ada yang namanya adjacent, yaitu keterhubungan. Contoh matrik keterhubungan tadi yang sudah kita bahas. Sementara berikutnya ini adalah berkaitan dengan matrik bersisian. Nah, apa perbedaannya antara matrik adjacent sama matrik incident? Nah, kalau untuk matrik adjacent tadi, maka matriknya itu termasuk kelompok matrik persegi karena kita pada masing-masing baris menggunakan distribusi untuk titik dan pada masing-masing kolom kita menggunakan distribusi juga untuk titik. Nah, kalau matrik bersisian ini pendistribusiannya untuk sisi pada bagian baris kita menggunakan titik, sementara sisi yang pada bagian kolom itu kita menggunakan sisi. Begitu ya, saya ulang lagi. Pada bagian masing-masing baris kita menggunakan distribusi titik, sementara pada bagian kolom kita menggunakan distribusi untuk sisi, begitu ya. Nah, sehingga dikatakan seperti ini, misalkan G adalah suatu graf di mana terdapat n titik dan m sisi, matrik bersisian G adalah matrik berukuran n kali m. Ingat di sini suatu G adalah graf di mana terdapat n titik dan m sisi. Kalau begitu matrik bersisian dari suatu graf G itu berukuran apa? N kalikan M. Ingat,
banyaknya baris itu adalah ditentukan dengan banyaknya titik, sementara banyaknya kolom itu ditentukan oleh banyaknya sisi. Oleh karena itu, misalkan A menyatakan matrik bersisian pada G, maka komponen untuk matrik A itu adalah AIJ, di mana AIJ-nya itu bernilai 1 jika titik I bersisian dengan sisi J dan bernilai 0 jika titik I tidak bersisian dengan sisi J. Oke, baik. Dari sini kita bisa menentukan matriknya seperti ini. Perhatikan untuk pendistribusian titik pada masing-masing baris. Kemudian perhatikan juga untuk pendistribusian kolom untuk masing-masing sisi. Kalau begitu, ini nanti tidak lain adalah sisi ya. Untuk distribusi kolom ada sisi E1, kemudian di sini ada sisi E2. Kemudian di sini ada sisi E3. Kemudian di sini ada sisi E4. Kemudian yang ini ada sisi E5. Nah, sisi E5. Kemudian untuk barisnya itu adalah titik A1 gitu ya. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D, dan seterusnya sampai ke G. G-nya di sini ya, G-nya terakhir. Nah, kita lihat titik A gitu ya, terhadap E1 atau sisi E1 ini tidak bersisian, berarti nilainya 0. Bagaimana untuk titik A dengan sisi E2? Juga tidak bersisian, berarti nilainya 0. Kemudian bagaimana untuk titik A dengan sisi E3? Juga tidak bersisian, nilainya 0. Kemudian A dengan sisi E4 juga nilainya 0, sementara A dengan sisi E5 ini bersisian. Begitu ya. Nah, oleh karena itu nilainya dia 1. Nah, inilah penyajian terkait dengan bentuk matrik bersisian. Nanti kita akan melanjutkan ke topik yang lainnya. Jika ada pertanyaan, silahkan saudara berikan komen di channel ini.